Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Sadayana. Kenalin, aku Nasya Naila Quratul Aini. Aku dari mahasiswi jurusan Sejarah Peradaban Islam. Nah, tujuan aku buat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Kawasan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara. Nah, jadi aku bakal bahas 3 buku ini. Yang pertama ada Sejarah Tasawuf dan Tarekat. Yang kedua, Studi Kawasan Dunia Islam. Dan yang terakhir yaitu Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Nah, penulis dari ketiga buku ini tuh yaitu Bapak Asep Ahmad Hidayat. Oke, sebelum lanjut, aku mau ngasih tahu kalau di sini aku bakal bahas ketiga buku tersebut ini secara garis besarnya saja. Oke, buku yang pertama yaitu Sejarah Tasawuf dan Tarekat. Nah, buku ini tuh ngebahas gimana tasawuf berkembang dari masa ke masa, dari satu wilayah ke wilayah lain, dari zaman Hasan al-Basri, Robiah al-Adawiyah, sampai Hamzah Pansuri dan Siti Jenar. Buku ini juga mengupas bagaimana tarekat-tarekat besar seperti Naksabandiyah dan Qadariyah berkembang di tanah air, bahkan terlibat dalam perjuangan melawan kolonialisme. Nah, yang menariknya juga, buku ini tuh membahas terkait sufisme di abad ke-20. Bagaimana sufisme modern ini tetap hidup di tengah zaman yang serba digital. Oke, kita lanjut ke buku yang kedua, Studi Kawasan Dunia Islam. Buku ini tuh mengajak kita untuk memahami kawasan-kawasan dunia Islam secara geopolitik, sosial, dan sejarah. Sampai bagaimana kita bisa memetakan kawasan-kawasan muslim mulai dari Asia Selatan, Afrika Utara, Asia Barat, hingga Asia Tenggara. Nah, di dalamnya juga dijelaskan kenapa kajian kawasan itu sangat penting. Karena supaya kita gak cuma ngerti soal agama, tapi budaya, politik, ekonomi, dan sejarah umat Islam secara geopolitik. Lanjut, kita ke buku yang terakhir, yaitu Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Buku ini membahas komunitas Muslim etnis Melayu yang hidup sebagai minoritas, seperti Thailand Selatan, Mindanao di Filipina, Singapura, dan Timor Leste. Mereka tetap mempertahankan identitas keislaman lewat bahasa, budaya, tradisi pendidikan, dan kadang perlawanan. Buku ini juga menjelaskan bahwa kaum minoritas Melayu Muslim di wilayah perbatasan tidak hanya mempertahankan eksistensi, tapi juga mewariskan nilai-nilai Islam melalui jalur budaya dan sosial yang khas. Gak cuma bertahan, mereka juga berkontribusi pada pembangunan spiritual dan kebudayaan meskipun hidup dalam tekanan, diskriminasi, bahkan konflik bersenjata. Nah, ketiga buku tadi tuh bikin aku sadar bahwa Islam tuh gak cuma bisa dipahami dari satu sisi saja, tapi ada sejarahnya, perjuangan sosialnya, dan geopolitiknya. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.